Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital. Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat, semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Contohnya, konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa. Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia, dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan gizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak
dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Dan sekali lagi Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden. Bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.